Baik, izin share screen ya Pak. Silakan. Apakah share screen sudah bisa dilihat Bapak? Sudah jelas. Oke, baik. Mulai ya Pak. Monggo Ibu. Terima kasih atas waktunya Pak Teguh. Yang sangat kami hormati pada yang sore hari ini. Dan pendamping praktik yang juga hadir pada hari ini. Serta teman-teman sekalian yang sangat berbahagia. Dan kita memperoleh Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami beberapa hari yang lalu. Kelompok kami akan membahas tugas 1.1a.5 tentang mendesain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana anggota kelompok kami terdiri dari Ibu Siti Nadiro, saya sendiri Nilma Yasmi, kemudian Ibu Rianti Rahmadania, Ibu Roli, dan Ibu Sri. Saya bertugas sebagai presentasi pertama, karena nanti kami akan berbagi tugas di dalam mempresentasikan hasil kerja di latar belakang kajian yang telah dikaji sebelumnya tentang filosofi KHD yang telah disepakati kelompok pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa poin penting di dalam filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu berpusat pada pola didik, budi pekerti, kemudian ada istilahnya ingat susun Udo, Nimadia Mangunkarto, Iri Handayani, mengandung atas trikon, menghamba kepada anak, kodrat alam, kodrat zaman, dan pendidikan itu adalah dinamis serta merdeka belajar, sehingga nanti akan memperoleh suatu output yang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, di mana guru sebagai pamong yang akan menuntun anak untuk kita lanjut ya, ada gangguan sedikit ya. Adapun profil Pancasila yang kami pilih kemarin seperti yang sudah disajikan sebelumnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini kami memilih kami kaitkan dengan budaya yang ada di Kabupaten Seluma. Mengapa kami memilih budi pekerti? Karena kami kaitkan dengan budaya daerah Seluma bahwa anak-anak secara umum dididik oleh alam secara langsung. Karena di Seluma masih memiliki lahan yang sangat luas dengan mata pencaharian dominan adalah pertanian dan perkebunan, sehingga anak-anak terbiasa memperoleh dan mendapatkan pemenuhan kebutuhan makan dan minumnya secara insidental dari alam. Misalnya ketika mereka lapar, mereka akan mengambil buah atau tanaman orang lain tanpa permisi, dan mereka tidak menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi maka kami berangkat dari yang pertama ini, yaitu budi pekerti. Baik, selanjutnya Merdeka Belajar adalah lingkungan sekolah yang kondusif, itu lingkungan yang diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan siswa didik efektif dan efisien, sehingga tujuan tercapai secara ini digahi agar tercapainya pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pendidik yang berpikir maju. Ini juga untuk menuntun anak dalam pembelajaran yang merdeka. Dan yang keempat
peserta didik yang berasal dari beragam suku. Ini kami mengimplikasikan dari aspek kultural dalam proses pembelajaran, di mana nantinya bisa membentuk dalam menciptakan manusia yang berbudaya. Yang ketiga yaitu kerangka, mana tujuan dari Indonesia merupakan saya yang memiliki konstitusi dan berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun kompetensi mempelajari Pancasila ini nanti akan memahami dan menerapkan ajaran agama melalui pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang akan dicapai pada filosofi Ki Haji Dewantara yang dikaji. Baik, saya lanjutkan. Adapun indikator ketercapaian, yang pertama adalah siswa dapat membiasakan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, siswa dapat memelihara sarana dan prasarana di kelas. Tiga, siswa dapat mensyukuri nikmat Allah yaitu bisa hadir mengikuti pembelajaran di kelas. Keempat, siswa dapat membacakan ayat-ayat Al-Quran pada saat pembelajaran untuk meningkatkan motivasi. Ya, adapun elaborasi dan implementasi Ya, pada kelas. baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pada elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah yang akan dilaksanakan, yaitu dalam rangka mencapai profil belajar profil Pancasila adalah yang pertama adalah membuat program sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, merancang pembelajaran kreatif inovatif untuk menciptakan merdeka belajar. Selanjutnya yang ketiga adalah mensosialisasikan program kepada pihak-pihak yang terkait, kemudian melaksanakan program sesuai dengan mensosialisasikan program kepada pihak-pihak yang terkait, kemudian melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Berikutnya adalah mengevaluasi pelaksanaan program, dan terakhir adalah menyusun rencana tindak lanjut. Selanjutnya, mengapa memilih pada budi pekerti? Selanjutnya slide-nya. Alasan memilih profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu karena beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia menjadi dasar yang sangat menentukan di dalam melakukan kegiatan di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan cara untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih yaitu budi pekerti, yaitu mengajak dan membiasakan siswa berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengajarkan kepada siswa untuk memelihara dan merawat sarana dan prasarana di sekolah seperti halnya milik mereka sendiri, kemudian mengajak siswa selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setiap hari bisa hadir ke sekolah dengan berbagai keragaman, ya. Kemudian yang terakhir adalah guru meminta salah satu siswa untuk membacakan bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang dapat menjadikan motivasi kepada siswa itu sendiri. Baik, halo Bu Ruli. Saya ambil alih ya, karena mungkin jaringan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dan memiliki peran masing-masing yaitu kepala sekolah. Itu sangat penting sebagai penanggung jawab pengawasan dan evaluasi program. Karena inti dari pergerakan di sekolah adalah kepala sekolah. Kemudian berikutnya pengawas sekolah itu berfungsi sebagai memonitoring pelaksanaan program. Berikutnya lagi, tanpa dukungan teman sejawat, ini tentu tidak akan berhasil. Maka berarti dukungan komite sekolah, orang tua peserta didik, dan juga termasuk di komite sekolah.
sekolah tentu turut diharapkan mendukung pelaksanaan program kegiatan dan berperan aktif agar kegiatan ini berlangsung. Yang poin terpenting yaitu peserta didik sebagai objek dari kegiatan program ini, karena tanpa peserta didik, rencana-rencana program sebagus apapun tidak bisa terlaksana dengan baik. Ada hal penting lagi yaitu dinas terkait sebagai pengambil kebijakan yang akan membungkus kegiatan ini sehingga bisa mulus perjalanannya seperti roda bisa berputar karena didukung oleh bentuknya yang bulat dan jalan yang licin. Tentu yang terakhir adalah lingkungan sekitar, yaitu lingkungan masyarakat, di mana nanti pendidikan yang tadi menjadi role model ya, itu bisa disebarluaskan atau bisa diimbaskan ke lingkungan masyarakat sekitar, sehingga negara Indonesia ini atau negeri kita tercinta Seluma ini menjadi orang-orang yang berkualitas di kemudian hari. Saya pikir itu untuk kajian kami di kesempatan kali ini. Jadi dengan kurang mohon maaf jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok penanggap, kami persilahkan. Saya sebagai moderator dan akan membagi tugas kepada terima kasih kepada tim penanggap atau yang lainnya. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Bu Milma dan teman-teman semuanya kelompok 1. Ini dikasih jempol dulu ya. Terima kasih. Kemarin sudah ya, sudah kita sepakati kasih jempolnya bagaimana, sudah belum ya? Sudah tahu belum? Belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Nanti bisa buka mic-nya, buka videonya ya. Kalau saya menanyakan mana jempolnya, hanya untukmu yang unyu-unyu. Gitu ya. Baik, mana ini jempolmu? Monggo yang lain. Hanya untukmu Jempolmu. yang unyu-unyu. Yang unyu-unyu. Gitu Yang ya. unyu-unyu. Kelompok 1 sudah di jempol yang unyu-unyu. Monggo silahkan kelompok 2 untuk penguatan dan tambahan. Silahkan kelompok 2. Pak. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2, Pak Riswandi, Pak Teguh, Bu Milma, Bu Siti, Bu Priyanti, Ibu Roli dan Ibu Wijayanti. Ada 5 ya. Baik, saya hanya minta penguatan ya namanya ya Pak Teguh. Inti di kelompok 1 itu kan mengangkat profilnya, tajam perasaan dan membangkitkan kemauan. Sedangkan kerti itu kan tenaga. Bagaimana ketika kita melaksanakan kegiatan dalam belajar bersama anak didik sehat seperti itu. Yang saya kira penekanannya dari 2 kata itu yang mungkin kayak tadi kalau seandainya maksud kami mungkin diulang yang mana kira-kira penekanan di situ dua kata itu budi dan pekerti dan kerti yang tadi berdoa di kelas gitu. Karena menurut hemat kami mungkin yang rasa yang menumbuhkan perasaan itu kan menumbuhkan sosial atau kepedulian terhadap sesama. Mungkin kalau memang bisa masuk diberikan contohnya itu kita kan udah kebiasaan kayak di sekolah-sekolah itu ketika ada suka dan duka, terutama yang duka, nah itu menumbuhkan kepedulian pada anak didik sehingga itu terekam di memori mereka sampai nanti bahwa ketika ada kegiatan baik suka atau duka, terutama yang duka, mereka bergegas untuk melakukan kegiatan itu atau
mengajak sesama untuk peduli dengan hal tersebut. Mungkin itu yang kalau hemat kelompok 1 memang bisa masuk, menambahkan dari kami kelompok 2 seperti itu. Ya, begitu Pak Teguh, Ibu Bema. Ya. Ya, terima kasih Pak Riswandi, luar biasa tanggapannya. Sekaligus mungkin ini menanyakan ya, selain memberikan penguatan terhadap pertanyaan. Silahkan, mungkin barangkali ada sudah bisa diterima atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan dari kelompok 1. Silahkan, 1 menit. Diterima enggak? Atau ada yang mau disampaikan? Silahkan. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih Pak Riswandi yang telah memberikan masukan kepada kelompok kami terkait kajian budi dan pekerti untuk pembiasaan suka dan duka terkait memberikan kepedulian. Kalau menurut kami itu bisa saja, tetapi programnya tidak di kelas karena ini dikaitkan kepada kegiatan pembelajaran. Maka program-program yang tadi disampaikan Pak Riswandi itu bisa masuk di program sekolah, bukan di program pembelajaran. Kalau menurut kami. Jadi nanti bisa jadi kalau skalanya program sekolah, termasuk yang kami tawarkan kemarin itu sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, itu adalah program-program yang akan digagas dalam skop sekolah, bukan skop kelas atau pembelajaran di kelas. Namun boleh saja jika di kelas itu ingin memunculkan kebiasaan-kebiasaan kepedulian terhadap teman itu di dalam kelas ada dikaitkan dengan motivasi yang diberikan guru-guru sehingga memunculkan rasa ingin anak berbagi. Saya pikir begitu Pak. Terima kasih. Ada yang ingin menambahkan teman-teman dari Siti? Silakan. Ya, terima kasih. Sedikit saya ingin menambahkan ya. Jadi kalau tadi Pak Riswandi sudah memberikan asal kata dari budi pekerti, memang budi adalah cipta, yang dimaksud adalah pikiran, kemudian rasa itu adalah kemauan, bagaimana kita menumbuhkan kemauan anak untuk peduli terhadap keadaan atau empati pada teman yang lainnya, khususnya pada saat ketika mereka sedang berduka gitu ya. Dalam hal ini Pak, memang dari cipta, rasa, kemudian kaitan yang dimaksud Pak Riswandi adalah karena di awal kita pada saat memilih mengapa kita memilih budi pekerti berdasarkan pada kondisi sosial budaya yang ada di Seluma, yaitu anak-anak ini dididik oleh alam, maka ini kami melihat yang bisa dimasukkan di dalam unsur pembelajaran adalah bagaimana menanamkan budi pekerti yang dimana dari alam kita, sosial kita, bahwasanya anak-anak itu masih seringkali belum menyadari ketika berjalan, kemudian ada tanaman mungkin di kebun orang, tidak ada orangnya, mereka terbiasa dan merasa biasa aja untuk mengambil, sementara itu sebenarnya akan berakibat fatal karena ketidaktahuan mereka. Maka di sini tugas kita adalah memasukkan unsur budi pekerti itu di dalam proses pembelajaran kita agar supaya mereka memahami, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupannya sehingga efek daripada yang dianggap biasa itu terhindar sehingga menyelamatkan hidup mereka, itu Pak. Jadi kebiasaan mengambil itu mereka tidak sadar sebenarnya kalau itu adalah tidak benar karena memang kebutuhan insidental pada saat itu. Jadi disitulah letaknya di dalam proses pembelajaran kami memasukkan budi pekerti berdasarkan pada sosial budaya yang ada di sekitar kita. Benar sekali tadi yang diusulkan Pak Riswandi itu adalah merupakan satu kesatuan, nanti masuk pada holistik tadi, keseimbangan dan kesempurnaan budi pekerti tentu melalui motivasi-motivasi ketika Bapak Ibu guru mengajar. Nah, terkait dengan kegiatannya, nah itu tentu sekolah yang akan mengalokasikan untuk itu. Mungkin demikian Pak Riswandi, terima kasih Pak Teguh, demikian. Terima kasih Bu sudah memberikan jawabannya. Mungkin 1 menit untuk pertanyaan berikut dari kelompok 2 untuk menanyakan ke kelompok 1.
terkait dengan paparannya. Silahkan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ada Pak. Ada, silakan. Baik Pak. Untuk kelompok 1, saya ingin menanyakan, apakah setelah penerapan pengembangan budi pekerti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini, ada rencana untuk melakukan penilaian, di mana penilaian itu tidak dikhususkan untuk mata pelajaran tertentu, tapi mata pelajaran secara umum ya. Jadi semua mata pelajaran ada di sekolah, itu yang pertama ya Pak. Tapi memang angka-angka atau nilai menurut saya itu memang tidak menjamin ya keberhasilan budi pekerti. Yang terpenting sebenarnya pembiasaan. Tapi kan di sini saya hanya ingin mengetahui rencana ke depan, apakah akan ada penilaian yang dibuat setelah program ini sudah gagas, ya. Setelah program itu digagas dan kemudian kita ada aksinya dan evaluasi. Kemudian apakah itu akan ada angka-angka ataupun kategori ya? Kalau dalam instrumen penilaian kategori cukup baik setelah penerapan program budi pekerti, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Indah. Mungkin langsung bisa diberikan jawabannya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh. Adakah teman yang ingin menjawab Bu Rianti? Misalnya terkait pertanyaan Bu Indah bahwa kalau kami meringkas pertanyaan tadi, penerapannya ketika diterapkan di kelas, penilaiannya seperti apa? Ya kan Bu Indah? Baik, terima kasih Bu Indah. Ya, jadi saya mencoba di sini berkenaan dengan penilaian terhadap budi pekerti di kelas maupun keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk seluruh mata pelajaran nanti bisa dievaluasi atau dinilai. Di sini kami bisa memberikan penilaian, yaitu penilaian sikap. Di sana ada poin-poin yang harus nanti ada berupa kuesioner yang diisi oleh penilai terhadap sikap siswa selama proses pembelajaran. Itu mungkin Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin memberikan penegasan lain? Tidak ada? Baik, tidak ada karena ini iya, cukup ya. Ini waktunya juga terus Cukup ya Pak? jalan sampai. Oh, Bu Roli, ada silakan. Bu Roli atau siapa tadi? Saya Pak, Oh, Bu ya. Wilma. Monggo, silakan. Ya, nanti model penilaian itu dari penilaian sikap atau faktor itu jurnal atau checklist Pak. Terima kasih Oh Pak. iya. Monggo. Nah, ini kok maaf tadi. Bu Roli tadi ada resen. Ini tadi Bu Milma ya. Silakan. Mic-nya belum dibuka. Halo Bu, Belum ada suara Ibu. mungkin gangguan sinyal Pak dari tadi Bu Roli. Agak sulit masuk. Belum bersuara. Biasanya ada suara tanpa rupa ya. Ini ada gambar tidak ada suara ya. Dicat aja, mungkin nanti kalau ingin memberikan sesuatu dicat tidak apa-apa, dituliskan di kolom chat di sebelah kanan bawah itu, dituliskan di situ. Itu Bu Roli, monggo. Ada yang lain? Masih ada waktu 1 menit untuk kelompok ini, silahkan. Tidak ada? Oh, Putri Wijayanti, ya terakhir silahkan Putri. Iya. Jadi Bu Baik, Roli Pak. bisa menuliskan di chat. Baik Pak, terima kasih terkait dengan pertanyaan Ibu Indah tentang penilaian tindak lanjut setelah melaksanakan profil pelajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penilaiannya secara langsung atau ini Pak, dalam saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi bisa mungkin benar kata Bu Rianti, salah satunya bisa mungkin dengan menggunakan kuesioner atau ini berdasarkan pengamatan itu biasanya ada penilaiannya sudah terlihat atau belum terlihat seperti itu Pak. Iya. Mungkin iya. Demikian tambahannya Pak, terima kasih. Oke, bagus, terima kasih.
diskusi yang luar biasa ini. Ternyata pertanyaan, jawaban, tanggapan semuanya luar biasa. Mudah-mudahan diskusi seperti ini juga berlangsung di kegiatan-kegiatan yang lain, di MPMP atau yang lain begitu ya, sehingga akan terus terjadi perbaikan-perbaikan di dalam proses pembelajaran kita. Baik, saya kira cukup dulu untuk presentasi, tanggapan, pertanyaan dan jawaban dari kelompok 1. Kita berikan tanggapan di situ. Notifikasinya apa ya? Oh, tidak ada. Biasanya ada di sini tanggapannya. Ya, udah. Kita berikan tepuk tangan dulu aja untuk kelompok 1. Baik. Ya, terima kasih. Sekali lagi sudah semuanya, misalnya di kelompok 1 dari KHD Budi Pekerti, maka P3-nya profil pelajar Pancasilanya beriman bertakwa. Kemudian yang kelompok 2 itu Merdeka Belajar, kemerdekaan dalam belajar itu diterjemahkan dalam P3, ikannya adalah gotong royong. Nah, kemudian sudah apa yang mendukung, siapa yang mendukung, makin banyak makin baik. Silahkan nanti dieksplor lagi barangkali dari dukungan di sekolah masing-masing untuk mencapai yang kelompok 1 supaya beriman bertakwa, yang kelompok 2 supaya gotong royongnya betul-betul menjadi karakter anak-anak gitu. Nah, kemudian mengapanya sudah juga dijawab. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ini yang nanti kita, karena kita di guru penggerak, maka harapannya memang lebih dikedepankan pada kita selaku guru. Nah, selaku guru maka untuk semua aktivitas di P3 ya, profil pelajar Pancasila KHD ini fokuskan kepada proses pembelajaran, baik itu yang dari intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Penekanannya itu. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa program Bapak Ibu ini juga mengkait dengan budaya. Jadi boleh, tidak apa-apa. Misalnya budaya, kalau yang beriman bertakwa budayanya dengan sholat berjamaah dan sebagainya, misalnya begitu, tidak apa-apa. Tetapi nanti fokusnya selain itu lebih dikedepankan kepada yang di proses pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Demikian juga yang gotong royong mungkin bisa dalam bentuk budaya-budaya yang lain, budaya sekolah, namun nanti harus lebih diperjelas, dipertajam pada kegiatan-kegiatan intrakurikuler, ekstra dan kokurikuler. Nah, karena lebih dipertajam, nanti mungkin bisa sedikit diberikan gambaran contoh kegiatan di kokurikuler maupun intrakurikuler. Tadi sudah ada penegasan dicontohkan Bu siapa tadi, Bu Milna atau siapa tadi, saya kalau tidak salah, dicontohkan maka di dalam proses pembelajaran menggunakan pendekatan, metode, dan model pembelajaran kooperatif. Iya. Nah, di kooperatif antara lain begitu. Nah, itu mungkin nanti lebih diberikan contoh. Selain kooperatif juga mungkin ada yang tutor sebaya, itu kan ada kooperatifnya juga ya. Kooperatif misalnya beberapa model pembelajaran yang akan dipakai. Misalnya. Nah, di kokurikuler mungkin ada tugas kelompoknya dalam bentuk apa. Bahkan dimungkinkan juga nanti ini baik yang kelompok 1-2 ya. Ini dimungkinkan juga, apalagi yang kelompok 2 karena ini gotong royong ya. Ini lintas mapel juga bisa.
diskusi lintas mato itu akan memungkinkan untuk saling bekerja sama. Jadi ada tugas-tugas kelompok, banyak diskusi kelompok, maka model-model yang dipakai model-model kooperatif, model pembelajaran kooperatif. Itu kemudian barangkali langkah-langkah yang terakhir yang tadi yang lebih bisa di-share screen yang kelompok kedua tadi, untuk langkah-langkah yang akan dipakai tadi apa saja ya tadi ya, langkah-langkah untuk apa indikator dan langkah-langkah untuk gotong royong itu apa saja ya. Ini indikatornya ya. Nah, jadi indikator ini kalau misalnya nanti mau dikembangkan boleh, misalnya indikator tentang gotong royong, memiliki kemampuan untuk berkolaborasi. Nah, mulai dari yang kecil, mungkin nanti ini bisa dikembangkan lagi. Misalnya kalau gotong royong itu kan landasan pertamanya harus menghargai pendapat yang lain, gitu dulu ya. Nah, bagaimana nanti anak harus mempunyai mau dan mampu untuk menghargai pendapat. Dan yang lain-lain itu bisa juga memiliki tanggung jawab tinggi terhadap tugasnya. Dan indikator itu nanti diterjemahkan dalam langkah-langkah dan termasuk juga dalam mengukur keberhasilan. Gitu. Mengukur misalnya nanti bagaimana mengukurnya untuk keberhasilan tentang mereka bertanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya maupun anggota kelompok misalnya begitu. Ini nanti akan harus bisa diukur. Jadi indikator ini merupakan ukuran nanti apa yang akan dilakukan dan termasuk juga nilai ataupun capaian yang bisa dipotret dari hasil kegiatan. Ya, coba yang langkah-langkahnya apa itu Bapak? Ke bawah. Bagaimana mencapai? Siapa yang terlibat? Bagaimana ya? Bagaimana mencapainya ini? Bagaimana ini kan tadi ya, yang bisa bisa ekstra, bisa intra. Nah, terutama yang intra. Kalau co-kurikuler ini saat ini jarang ditekankan ya. Nah, ini mohon kalau bisa ya ada penekanan co-kurikuler kira-kira apa untuk memperkuat ini. Ini kan termasuk tugas kita selaku guru. Kurang ditekan itu. Ya, kurang ditekankan untuk co-kurikuler. Padahal itu sangat penting sekali untuk memperkuat proses pembelajaran intrakurikulernya. Mengapa penting? Karena justru kalau co-kurikuler itu mendekatkan anak kepada realita di lapangan. Kalau intrakurikuler kebanyakan kalau di kelas kan ya yang terjadi di kelas itu secara teoritis kebanyakannya. Gitu. Tapi kalau co-kurikuler itu langsung anak-anak diberi tugas langsung di lingkungannya, di rumahnya, mungkin ya di masyarakat sekitar begitu kan. Bahkan ketika misalnya harus bekerja sama ya tugas untuk kerjasama di lingkungannya. Beriman bertakwa ya silahkan tugas di co-kurikuler yang ada di sekitarnya gitu. Kemudian misalnya tugas untuk yang iman bertakwa misalnya, dia harus beriman bertakwa, harus ada implementasi di lingkungannya. Bahkan misalnya ada tugas, misalnya coba sekali waktu anak-anak ini mencari dan memberikan sesuatu kepada pengemis atau seseorang yang membutuhkan. Nah, setiap hari mungkin tercatat apa yang sudah kamu lakukan hari ini untuk kebaikan, untuk ketakwaan misalnya begitu. Itu kan tugas co-kurikuler yang mendekatkan langsung kepada lingkungan keseharian. Gitu. Nah, hanya saja memang kalau memberikan tugas ya sesuai dengan indikatornya. Karena indikator seperti iman bertakwa ini kan banyak ini indikatornya ya. Nah, indikatornya silahkan dipilih karena cukup banyak. Nah, untuk melihat indikator mungkin Ibu Bapak bisa melihat referensi-referensi yang ada. Silahkan di buku-buku ataupun dicari di internet di referensi yang kuat ya. Itu barangkali Ibu Bapak, jadi selain di intrakurikuler, co-kurikulernya sudah diperkuat,
Tapi memang terutama juga di intra dan ko ya. Itu barangkali mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kita tutup, karena ini waktunya ternyata sudah 2 jam pelajaran lebih. Tadi kita buka jam 3, jam berapa? Setengah 4 lebih. 10, ini seharusnya jam 5, jam 5 lebih 10. Kita akhiri, ini masih belum selesai. Monggo kalau ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, 1 menit barangkali. Tidak ada? Mas, Pak. Oh, ini Bu Milma, ada. Bu Milma, silahkan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Terkait profil pelajar Pancasila itu kan ke-6. Untuk mengintegrasikan ke pembelajaran, tentu kalau kita 2 kelompok ini baru membahas gotong royong dengan budi pekerti atau bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus nanti ke depannya, apakah nanti tugas kami ini akan meliputi semua kalau ke 6-6-nya atau hanya 2 ini Pak yang terima? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Jadi memang harapannya ya semua ya Ibu ya, cuman kan bertahap. Bertahap itu bisa dari beberapa sisi. Bisa saja 6 itu semua tapi indikatornya dibatasi. Misalnya indikatornya ada 10 masing-masing. Ya cukup indikatornya 1 atau 2 tapi menyeluruh dari 6-6-nya. Nah nanti berikutnya akan ditambah indikatornya tambah seperti itu. Atau sementara 2 atau 3 dulu dari profil pelajar Pancasila itu. Nah, tapi indikatornya agak diperbanyak gitu. Nah, besok tambah lagi, targetnya seperti apa, seperti itu. Jadi harapannya ya memang menyeluruh. Kan tidak mungkin kita memberikan kepada anak hanya profil pelajar Pancasila yang takwa saja, tapi anak-anak tidak kreatif, tidak ada sikap untuk lebih kritis, juga tidak ada sifat ketakwaan gitu ya. Hanya 1 aja kan tidak mungkin gitu. Tapi tetap semua, tapi bertahap. Tahapannya untuk menetapkan tahapan, ibu bapak bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, kondisi anak. Kalau anak-anak itu kok sudah punya latar belakang yang baik, kemudian mendukung semua, ya langsung semuanya boleh. Tapi kalau misalnya, oh ini masih kondisi begini ya, tahapannya lebih diperkecil gitu. Itu barangkali Bu Milna ya. Cukup ya? Sudah bisa dipahami ya? Nah, jadi pada akhirnya ya harapannya semua. Karena waktunya sudah sore, kita akan mengakhiri kegiatan hari ini. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata yang kurang pas. Mudah-mudahan kita sudah saling memaafkan, dan kita akan ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, monggo kita foto bersama dulu. Bisa dibuka mikrofonnya. Iya, setiap kali kita ketemu foto Bu, selfie ya. Foto dulu. Sesi pertama fotonya KTP dulu ya. KTP itu berarti biasa ya. 1, 2, 3. Nah, berikutnya adalah sesi semangat kakak semangka gini ya. 1, 2, 3 semangka. Baik, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi. Tetap ingat untuk teman-teman guru penggerak guru Indonesia, khususnya di bagian beli. Terima kasih. Sumatera apa? Rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama. Salam guru penggerak. Hidup guru. Hidup. Hidup.